Isu Anies Rano kembali mentah setelah PDI Perjuangan batal mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Ya, PDI Perjuangan akan mendaftarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jakarta, meski tidak lagi ibu kota, tetap menjadi wilayah strategis dalam peta politik tanah air. Kalkulasi cermat harus dilakoni oleh partai politik di tanah air. Meski Kim Plus sudah mendeklarasikan paslon Ridwan Kamil Suswono untuk Pilkada Jakarta hingga 27 Agustus, hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, keduanya belum juga mendaftar. Hal serupa juga dilakoni oleh PDI Perjuangan. Sempat diisukan bakal mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Rano Karno pada Senin 26 Agustus, ternyata tidak terjadi. Padahal sudah beredar foto Anies Baswedan dan Rano Karno bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan. Ketua Umum DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat mengatakan PDIP akan mengutamakan kadernya untuk maju pada Pilkada 2024. Khusus untuk Pilkada, boleh tidak independen, perseorangan boleh. Melalui jalur independen. Di DKI ada jalur independen. Ya. Oleh sebab itu, ya, PDI Perjuangan tetap setia untuk mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik. Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe memastikan PDIP akan mendaftarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. PDIP tak akan mengadakan pengumuman gelombang keempat terkait dengan pencalonan kepala daerah, melainkan langsung mendaftar ke KPUD DKI Jakarta. Pak, gimana Pak? Mas Pram? Pak Pram besok mendaftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDIP baru mendaftar langsung atau pendaftaran? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. Langsung di KPUD aja. KPUD Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. Partai Nasdem saat ditanya perihal kemungkinan untuk mengubah dukungan dari Ridwan Kamil ke Anies Baswedan menjawab, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kita mau baca karena nasi sudah jadi bubur ya. Itu yang kemudian di sisi yang lain ya ini komitmen ya, yang harus kita lihat. Jadi kita harus semua tentu punya plus minusnya. Ya, kita terima ini sebagai sebuah kenyataan. Tentu karena ini sudah keluar rekomendasinya kita tidak bisa menarik ulang. Dalam diskusi di program Political Show CNN Indonesia TV, pengamat politik Adi Prayitno menyebut ada sejumlah alasan PDI Perjuangan belum mengusung Anies Baswedan. Yang pertama adalah soal kaderisasi partai, karena Anies Baswedan bukan kader PDI Perjuangan. Lalu yang kedua, Anies bisa menjadi sosok rival pada Pilpres 2029. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut membesarkan duri dalam daging. Ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak. Pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum sudah dimulai pada Selasa 27 Agustus 2024 dan akan berakhir pada Kamis 29 Agustus. Diperkirakan bakal banyak kejutan pada pencalonan kepala daerah di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat dan Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.